Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, saya akan mensosialisasikan program sertifikasi halal gratis atau yang disingkat dengan Sahati yang dipersembahkan oleh Lembaga Pengembangan Proses Produk Halal LP3H Edukasi Wakaf Indonesia dan juga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebelumnya kita harus mengetahui dasar hukum untuk wajib sertifikasi halal di tahun 2024, mana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai jaminan produk halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal ini merupakan kewenangan dari Majelis Ulama Indonesia dan juga BPJ PH selaku badan yang menerbitkan sertifikasi halal. Berikut adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, di mana di pasal 2 untuk pelaku usaha mikro dan kecil wajib bersertifikasi halal, dan juga pada ayat 1 itu disyaratkan atas pendapat pelaku dari usaha pelaku mikro dan kecil sendiri. Lalu mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, ada sanksi administratif seperti peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikat halal sampai penarikan barang dari edaran, dan juga ada penetapan denda administratif di mana sebesar 2 miliar rupiah. Lalu kita bahas mengenai program sertifikasi produk halal gratis. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro. Untuk permohonan sertifikasi halal ini tidak dikenai biaya dan juga dipertimbangkan kemampuan keuangan negara. Jadi sebenarnya sertifikasi halal gratis ini ada kuotanya. Dan juga untuk kriteria permohonan sertifikasi halal gratis ini meliputi belum pernah mendapatkan fasilitasi untuk pembelian sertifikasi halal, harus memiliki nomor induk usaha atau NIB, dan juga memproduksi barang bukan penjual. Berikut merupakan 13 jenis produk makanan Sahati seperti olahan buah dan sayur, permen dan coklat, tepung dan sereal, roti dan bakery, ikan dan olahan perikanan, sampai yang terakhir es untuk dimakan. Berikut adalah jenis produk susu dan olahannya. Contoh-contoh produknya seperti es krim susu, es krim, es susu, dan untuk kode KBLI-nya yaitu 10531, yaitu industri pengolahan es krim. KBLI adalah kode baku untuk pelaku usaha di Indonesia. Berikut adalah 6 jenis produk untuk minuman Sahati seperti aneka minuman soda, kopi, teh dan sari kacang, susu dan campuran susu, minuman tradisional dan jamu, produk es buah dan sayuran, dan yang terakhir konsentrat buah dan sayuran. Berikut adalah jenis produk jus buah dan jus sayuran seperti sari buah campuran, sari jeruk nipis, sari buah jeruk, sampai yang terakhir adalah sari sayur lainnya, di mana untuk klasifikasi baku pelaku usaha Indonesia ya, berupa 11040 untuk industri minuman ringan dan juga 11090 untuk industri minuman lainnya. Berikut adalah proses pengajuan sertifikasi produk halal gratis, di mana pendamping PPH akan melakukan proses pendampingan dengan pelaku usaha dan juga akan melakukan proses verifikasi dan validasi proses oleh P3H. Untuk proses pendampingan proses produk halal, pelaku usaha wajib memiliki NIB, di mana nanti NIB itu akan input KBLI dari nama produk yang akan diisikan.
Lalu pelaku usaha harus mengisi data produk seperti nama produk, foto produk, bahan kemasan, produksi, bahan baku, dan juga yang terakhir bahan pembersih. Setelah diisi, maka akan diajukan sertifikat halal di mana prosesnya dari 14 hari sampai 60 hari kerja yang akan diverifikasi oleh Badan BPJPH dan juga dinyatakan halal oleh Komite Fatwa dan akan diterbitkan kembali oleh BPJPH sertifikat halalnya. Berikut adalah contoh gambaran di mana pelaku usaha mengisi data usahanya dan juga untuk mensubmit form, dan yang terakhir adalah menentukan KBLI, upload foto produk, dan mengisi NIB. Berikut adalah contoh produk yang akan diajukan sertifikat halalnya melalui software yang telah lulus verifikasi. Jadi pelaku usaha harus mengisi merek dagang. Di sini contohnya telur asin ibu Mapiem. Untuk KBLI ini itu 10799, industri produk makanan lainnya, jenis produknya telur olahan dan produk telur hasil olahan, dan juga foto produksinya. Untuk daftar bahannya seperti telur bebek, sumur, bubuk batu bata, abu stok, dan garam. Untuk cleaning agent, cairan pencuci piring, dan untuk kemasan plastik. Untuk tanda bintang ini harus memiliki sertifikasi halal. Dan untuk proses produk halalnya, pertama cuci telur dengan air mengalir dan digosok hingga bersih. Lalu yang kedua, siapkan garam, bubuk batu bata, bubuk gosok. Yang ketiga, masukkan telur ke dalamnya, rendam selama 10-15 hari. Yang keempat, setelah direndam 10-15 hari, ambil dan cuci bersih dengan air mengalir. Lalu yang terakhir, lalu direbus selama 1-1,5 jam. Jika sudah, angkat dan tiriskan. Lalu jika sudah kering, masukkan ke dalam kemasan dan siap dijual. Di sini juga ada merek yang lain seperti Satu Buah Elisa, lalu ada bubur ayam kedai kita, bawang goreng crispy original, abon ikan Oshifa, dan juga yang terakhir asinan buah Mang Eli. Berikut adalah alur untuk mendapatkan konfirmasi setelah P3H melakukan proses pendampingan ke pelaku usaha. Akan mendapatkan konfirmasi berupa email setelah dilakukan pengajuan, dan juga akan diverifikasi oleh BPJPH untuk akan diteruskan ke Komite Fatwa untuk halal atau tidaknya, dan dikembalikan lagi oleh BPJPH untuk diterbitkan sertifikat halalnya. Berikut adalah contoh sertifikat halal yang sudah jadi. Ini kita pilih ada nomor sertifikat, jenis produk, nama pelaku usaha siapa, alamat pelakunya alamat pelaku usahanya di mana, dan juga sampai diterbitkannya di tanggal berapa. Yuk rekan-rekan segera dihalalin produknya, makin berkah, makin unggul, makin laris, dan makin sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.